Shalom. Salam. Shalom. Kita semua. Selamat nanti kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat suatu pujian. Mari kita terima kasih buat Tuhan buat kesempatan hari ini kita bisa datang bersama-sama. Thank you Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih ganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya, ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya setiap kali Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya setiap kami Yesus, rayakan setiap kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau bawa, kami mau beri kemuliaan, hormat hanya padamu Tuhan. Kau layak. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti mujizat, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan tuangkan suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Yes, Lord. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti-Mu, Tuhan. Ini setiap hati kami, Tuhan. Yesus, nyanyi puja bagimu, Tuhan. Puja bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Yes, Lord. Puja bagimu, Tuhan. Puja bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sehat kami, Tuhan. Kami bawa beri yang terbaik untuk-Mu ke hadapan-Mu, ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau sungguh teramat baik untuk kami, Yesus. Kami tahu, Tuhan, Engkau sungguh baik, Yesus. Terima kasih, Tuhan, telah menolong kami, Yesus. Engkau layakkan setiap kami, ya Bapa. Nyanyi puja bagimu, Tuhan. Puja bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Yes, another. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord.
your name is great and worthy to be praised. Thank you for namamu besar dan layak dipuji. Yes Tuhan, benar Tuhan, namamu besar dan layak untuk dipuji. Thank you Tuhan, Engkau sungguh teramat baik untuk kami. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kesempatan pada hari ini Tuhan kami bisa datang untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau teramat baik. Sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah hati kami bisa menerima firman-Mu. Berkati juga pendeta yang akan membawakan firman-Mu. Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku serahkan pada Pak Pendeta. Oke, thank you untuk Priscilla yang sudah memimpin kita. PAW, saya rindu untuk menaikkan satu pujian ref. Urapan-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu memulihkan segalanya, tak ada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan ajaib kekuatan, urapan-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu memulihkan segalanya, tak ada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan ajaib kekuatanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan bersama-sama dengan iman. Kita perhatikan setiap kata yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dengan iman dalam nama Yesus. Kami minta urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu memulihkan segalanya, tak ada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan ajaib kekuatanku. Sekali lagi, urapan-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu memulihkan segalanya, tak ada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan ajaib kekuatanku, Kau Tuhan ajaib kekuatanku, Kau Tuhan ajaib kekuatanku. Kami minta Tuhan dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang ada di Tiongkok secara khusus. Hamba rindu Tuhan mereka memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Memiliki spirit gairah yang rindu untuk melayani Engkau dengan serius dan sungguh-sungguh. Semua dari jemaat-Mu yang ada di Tiongkok Tuhan. Bangkitkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Semangat yang menyala-nyala, api yang menyala. Karena waktu ini tidak bisa bersantai-santai lagi Tuhan. Hamba minta pelayan yang sudah Engkau pilih, yaitu tuan rumah di Tiongkok, Engkau bangkitkan. Amen. Engkau
bakar dengan semangat api gairah yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga jemaatmu yang di Amerika yang sampai saat ini kami masih bisa belum mengatur waktu untuk bersama Tuhan. Terhubung di sana berbeda dengan di sini. Tuhan, Engkau tolong, Engkau buka jalan bagaimana kami harus menyatukan mereka di dalam ibadah yang sama. Engkau berikan hikmat bagi kami menunggu waktu. Tuhan yang ada di Australia dan beberapa negara lainnya yang mengikuti ibadah bersama kami di saat ini. Tuhan, urapan-Mu atas kami semua, urapan-Mu atas mereka semuanya. Kami percaya ketika Engkau mengurapi kami, maka perubahan terjadi dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang dahsyat, yang mengubahkan hidup kami, yang membawa kami kepada kebaikan, kepada pertobatan setiap hari, merenungkan kebaikan, merenungkan kemelesetan kami setiap hari dan kami berjuang untuk memperbaiki diri. Tolong Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, Roh Kudus, Engkau yang memegang tangan kami, Roh Kudus, Engkau yang memampukan dan yang menuntun langkah kami. Tolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan menurut sesuai dengan isi hati-Mu. Sampaikanlah firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kau ambil alih pemberitaan firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, hamba-Mu dan kami semuanya. Biarlah hanya otoritas wibawa ilahi ada di dalam diri hamba-Mu. Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu di dalam loh hati kami. Biarlah kami kuat dan mempraktekkan firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo. Terima kasih. Gem dan Priscilla sudah melayani kita hari ini. Kedengaran suara saya? Oh, ini baru kedengaran. Oke, jelas sekali? Jelas. Oke, baik. Berharap seperti yang kita naikkan pujian tadi, urapan-Mu mengubah hidupku. Sungguh senang sekali lagu itu. Saya dengar. Urapan-Mu mengubah hidupku. Salam Kak Beni. Shalom, Yulia, shalom. Lagi di luar. Ya, pulihkan segalanya, tak ada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan ajaib, kekuatanku. Tuhan, Engkau kekuatan kami. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan itu artinya perkenanan. Urapan itu ya sebagai perkenanan, ya, ditahbiskan sah bahwa kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan berarti benar-benar membuat Tuhan itu senang gitu. Makanya berkenan, to make him pleasant. Oke. Saya akan menyapa bagi kita semua yang di Amerika, meskipun kita belum bisa bersatu dalam ibadah bersama dengan di Tiongkok dan Indonesia, Australia dan beberapa negara lainnya. Tapi hati kami, rindu kami ingin melihat bertatapan dengan Anda semua. We love you so much from our deeper heart.
Dan kami percaya doa-doa Anda juga ada bersama dengan jemaat yang lainnya. Dan mendoakan kami juga mendoakan semua jemaat. Jesus love you all, Jesus love you. Oke, hari ini kita akan belajar firman tentang mendahului dalam memberi hormat. Mendahului dalam memberi hormat. Kemarin saya sempat mau menyampaikan tentang Ehye, Asar Ehye. Sebenarnya saya sudah bagi. Karena kita akan sesi 1 dan 2, tapi ada pengkhotbah yang akan mengisi di sesi yang kedua. Dari Jakarta, Bapak Pendeta Maksi Agau, orang Manado, dan juga penyanyi rohani. Beliau adalah orang yang sangat humbling, sangat rendah hati. Luar biasa. Makanya saya minta untuk mengisi pelayanan kita kembali. Mendahului dalam memberi hormat. Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Roma pasal ke-12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kata di sini saling mengasihi, berarti kata saling itu semuanya, tanpa terkecuali. Saling. Sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya mengambil firman Tuhan, saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau di jalan raya, saya melihat masyarakat pada umumnya saling mendahului dalam memberi hormat ini sangat sulit ditemukan kalau di jalan raya. Mengapa? Orang akan lebih mengutamakan dirinya, dia akan mendahului sesamanya karena buru-buru. Jadi kejar-kejaran, bukan mendahului memberi hormat, tapi mendahului menyalip kendaraan orang lain. Bahkan sampai ada yang senggol-senggolan, ada yang tubruk-tubrukan dan sebagainya. Bukan cuma itu. Traffic light, lampu merah, lampu hijau, yang begitu itu ya. Nah, lampu merah pun diterobos. Nah, mendahului. Tapi di sini konteksnya adalah memberi hormat, bukan menyalip kendaraan. Tapi biarlah kata mendahului ini seperti kita menyalip orang. Pada waktu kita berkendaraan, dalam arti kata, kita berlomba-lomba untuk mendahului, mengutamakan, mengejar, kita lebih dulu memberikan hormat kepada saudara kita. Kebalikan dari kata mendahului, berarti kita sukanya menerima penghormatan. Kita senang sekali kalau orang lain malah memberikan penghormatan kepada kita. Itulah tendensi manusia, kecenderungan manusia. Betul atau benar?
Manusia identik ingin mendapatkan penghormatan daripada menghormati orang lain. Mengapa ayat ini muncul disampaikan oleh Rasul Paulus, Rasul Yesus Kristus? Mengapa beliau mengatakan, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat kepada saudaramu, saudara seiman, kerabat, dan yang lain-lain. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Ini kan pasti ada alasan. Sekali lagi saya mau katakan, manusia cenderung ingin sekali menerima penghormatan dibanding berlomba-lomba memberi hormat bagi orang lain. Apalagi kalau punya jabatan, kalau punya harta yang banyak, pendidikan tinggi dibanding orang lain, pasti dia pengen dihormati oleh yang tidak berpendidikan seperti dia atau tidak punya harta seperti dia. Apalagi yang berbicara tentang pembagian kasta. Saya keturunan darah biru, kamu keturunan darah hitam. Istilahnya begitu. Keturunan darah hitam berarti miskin, keturunan darah biru berarti bangsawan, orang kaya ternama. Jadi saya akan menyampaikan mengapa Rasul Paulus menyampaikan hendaklah kepada orang Kristen waktu itu jemaat Tuhan di Roma. Ini kan diambil dari kitab Roma. Roma pasal 12 ayat 10. Karena Roma pada waktu itu, pada zaman Yesus, adalah sentral, pusat negara yang berkuasa, adikuasa, terkuat dan besar, telah menguasai negeri-negeri di sekitarnya. Timur Tengah kuno pada waktu itu. Jadi dia berkuasa. Dia sentralnya. Dan Roma, kalau bicara sentral, dia ibu kota, berarti Roma merupakan juga kota metropolitan. Kita tahu kota metropolitan, berarti sentral. Di situ semua serba ada. Oh, sentral kok, perdagangan, agama, semuanya di situ. Dikuasai oleh Roma. Nah, jemaat Tuhan, agama di Roma pada waktu itu tidak ada agama Kristen atau yang percaya Yesus. Berlatar belakang bukan itu agamanya atau kepercayaan. Agama belum ada dulu. Kepercayaan yang ada, sekte. Misalkan kepada siapa orang itu percaya, dia akan mengikuti ajaran orang tersebut. Nah, kenapa dibilang Kristen? Karena orang Kristen mengikuti ajaran Yesus. Makanya dibuatlah istilahnya Kristen, pengikut Kristus. Karena yang diikuti adalah ajaran-ajaran Yesus. Apa yang diucapkan Yesus itu dilakukan mereka. Apa yang dipraktekkan Yesus itu yang dilakukan mereka. Makanya dibilang Kristen, bukan agama, tapi sekte, aliran pengikut Kristus. Nah, Roma bukan seperti itu penduduknya. Kepercayaan yang dipegang pada waktu itu adalah kepercayaan Yunani yang percaya kepada dewa-dewi. Bukan kepada Allah yang benar atau Tuhan yang benar atau Yesus Kristus. Banyak dewa-dewi Yunani itu banyak sekali. Ya, dewa Ra, ada dewi Artemis, banyak dewanya.
Baal, di Roma. Terus budaya, tradisi di Roma, atau orang-orang pada waktu itu, keyakinan Yunani dan tradisi-tradisi waktu itu. Dulu secara sosial masyarakat, mereka membagi kasta. Orang miskin dan orang kaya itu berbeda. Orang yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan itu berbeda. Jadi ada strata sosial yang dibagi, kasta-kastanya. Dan itu masih ada sampai sekarang jemaat Tuhan. Yang saya pernah lihat itu di berita India. Jemaat kita ada sekarang di India, puji Tuhan. Di India itu ada sangat terkenal pembagian kasta di situ. Nanti Anda boleh buka di YouTube. Ada di situ, nanti Anda buka kasta India yang sangat miskin, yang tidak bisa disentuh. Karena apa? Miskin. Jadi nggak ada yang mau menyentuh kasta itu. Kalau orang Indonesia bilang jijai kalau memegang atau berjumpa dengan mereka. Benar-benar sangat terisolir. Masih ada sampai sekarang. Kasihan kalau saya melihat kasta tersebut. Makan aja susah. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Lalu kalau ada orang melayani orang lain, misalkan orang kaya atau orang miskin lah, atau siapapun, begitu dia melayani sesamanya, itu sudah dicap. Ini orang miskin. Memalukan. Sudah kelihatan sangat menonjol. Orang kaya itu gila dihormati. Suka dihormati. Nah, ketika ada orang yang melayani sesamanya, apalagi orang kaya melayani orang miskin, langsung dianggap ini kasta rendah, ini orang miskin. Jadi itu hal yang memalukan. Jadi kalau misalkan Mama Lina langsung memberi hormat kepada saya, orang langsung cap, Mama Lina ini berarti dari kasta di bawah. Karena kasta orang miskin yang memperlakukan itu kepada kasta yang bangsawan atau orang kaya. Berlawanan di Roma pada waktu itu dengan prinsip yang diajarkan Yesus. Paulus sebagai Rasul Kristus, dia mengajarkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Terbalik, berbanding jauh sekali. Kalau orang-orang ingin dihormati, gila dihormati. Kalau menghormati orang itu artinya dia kasta miskin. Orang yang harusnya layak memberikan penghormatan bagi orang kaya. Maka itu adalah perbuatan sangat memalukan. Itu perbuatan naif. Itu perbuatan yang sangat kategori tidak terpandang. Tapi Paulus berkata kepada jemaat Kristen di Roma pada waktu itu, justru engkau harus saling mendahului dalam memberi hormat. Itu berarti Paulus mengajak orang Kristen, perbuatlah kelakuan kita yang memalukan di hadapan orang. Memalukannya apa? Seperti yang dikatakan Paulus, kita yang mendahului berlomba-lomba. Kalau di hadapan orang itu memalukan, tidak apa-apa. Perbuatlah itu berlomba-lomba. Tindakan yang memalukan itu di hadapan orang. Memalukan yang benar, yaitu mendahului dalam memberi hormat. Kalau merendahkan diri itu perbuatan memalukan bagi dunia ini, makin perbuatlah. Kalau itu suatu tindakan yang sangat hina, perbuatlah.
memang kita harus melakukannya. Kalau memang dunia menghina kita gara-gara melakukan itu, lakukanlah. Nikmati penghinaan itu. Kalau dunia tidak menghargai Anda dan saya, padahal Anda dan saya misalkan kita melakukan yang berkenan, rendah hati, merendahkan diri di hadapan orang. Kalau itu katanya memalukan, makin lakukan. Makin memalukan kita, nggak apa-apa. Hebat sekali Paulus. Dia mau mengubah pikiran jemaat di Roma. Biar kalian jangan ikut-ikutan tradisi, kebudayaan seperti itu. Prinsip kerajaan Allah. Prinsip Yesus Kristus. Bahwa orang-orang yang justru melakukannya. Yang melakukan mendahului dalam memberi hormat. Justru itulah yang di hadapan Bapa di surga sangat terhormat. Makanya kita berlomba-lomba untuk mendahului dalam memberi hormat. Apa itu artinya mendahului dalam memberi hormat? Apa itu artinya? Kan gitu sekarang. Artinya apa? Mendahului dalam memberi hormat itu artinya apa? Ternyata kata mendahului itu tadi saya bilang berlomba-lomba untuk memberikan sebuah nilai atau sebuah harga. Suatu nilai atau suatu harga. Bagaikan seorang yang memimpin. Kita yang berlomba-lomba menunjukkan, memberikan suatu nilai-nilai atau harga yang bisa diambil, ditiru oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebentar jemaat. Sangkinkan semangatnya sampai firman. Dengan demikian, kalau kita melakukan ini di berbagai ranah, lingkup, bidang, kita akan memberikan nilai-nilai yang berharga, yang berarti. Berbeda dengan dunia. Di sini bukan berbicara kalau aku dapat hak, aku akan melakukan kewajiban. Bukan. Bukan. Kalau Kak Beni tidak memberikan hakku, kalau hakku kan harus dihargai Kak Beni. Kalau enggak, aku enggak melakukan kewajibanku. Itu bukan mendahului dalam memberikan nilai atau suatu harga. Dalam pekerjaan juga. Kalau aku tidak mendapatkan hakku, aku enggak mau melakukan kewajibanku sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai tenaga medis. Kalau enggak ada duit, tak mau kutangani. I'm sorry. This is a mental crash, mental sampah. I'm sorry kalau saya mau katakan. Itu mental dunia. Berarti dia melakukan karena ada tuntutan yang ingin dia dapatkan. Kita nggak usah bicara soal hak. Lakukan kewajiban, pasti kita dapat hak. Tapi kita cenderung dapat haknya dulu, baru melakukan kewajiban. Saya tidak mengada-ngada. Saya pernah menjalani beberapa rumah sakit. Kalau tidak ada duit, tidak ditangani.
Duit dulu, urusan nyawa melayang, urusan belakangan. Manusia krisis dalam hal ini. Nilai-nilai kehidupannya tidak ada. Kalau mau dapat hak, hakmu kasih duitmu biar kutangani. Aku mengajar engkau karena aku digaji. Saya juga pernah jadi seorang guru, saya juga pernah jadi karyawan, saya juga pernah jadi bos kecil-kecilan, punya juga orang sampai sekarang. Cuma belum pasti, belum 100%. Nah, masih panjang ceritanya. Nah, jemaat Tuhan, pada waktu mengajar, saya nggak bilang aku mengajar kamu karena aku digaji. Bukan. Kalau kita melakukan hak kewajiban kita itu pasti datang lah tanpa diomongin. Tapi saya ibaratnya gini, kita mengajar karena kita mau mereka menjadi orang pintar atau mendapat ilmu pengetahuan apa yang saya punya mereka juga dapat. Supaya bangsa ini maju. Jadi sudah beda bobotnya. Jadi waktu saya melihat dulu waktu mengajar itu, waktunya jam masuk mengajar, banyak guru-guru yang terlambat. Tahun 2008 waktu itu. Tapi kalau terima gaji, ya ampun, saya datang mau terima gaji, saya orang yang paling terakhir. Ya ampun, semua orang sudah hadir pagi-pagi sekali. Saya kaget. Karena itu apa? Mengejar yang menurut dia hak yang harus diterima, padahal kewajibannya belum dipenuhi. Ini mental yang tidak mantap menurut saya. Alkitab juga bilang. Makanya Paulus berkata, saudara-saudara, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat, memberi nilai-nilai, petunjuk, suatu harga. Siapapun kita bisa. Karena ini bagaikan seorang pemimpin. A leader. Berarti jemaat semua adalah seorang pemimpin. Seorang kepala jemaat semua. KJK Overseas ini adalah seluruhnya pemimpin. Seorang kepala yang akan menunjukkan nilai-nilai dalam hidupnya bagi orang di sekitarnya. Paulus mencoba mengubah paradigma mentalitas jemaat di Roma waktu itu. Jemaat bisa lihat di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 30. Di situ di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini lebih gila. Berarti Yesus menjatuhkan harkat dan martabat dirinya sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Yesus menjatuhkan harkat martabat dirinya. Makanya dibilang, kenapa murid-muridnya kaget? Enggak pantas. Karena memang tradisi waktu itu tidak seperti itu. Itu menjatuhkan harkat martabat. Berarti Yesus mengajarkan kita pengikutnya, jatuhkan harkat martabatmu. Amin bilang, jemaat Tuhan. Jangan pertahankan harkat martabat. Dengan nilai-nilai yang murahan. Perkara-perkara duniawi. Kalau sempat anak Tuhan, pendeta sekalipun, kalau harkat martabatnya karena perkara-perkara duniawi, penghormatan seperti itu, saya mau katakan, itu bukan pendeta Kristus. Pendeta duniawi itu. Dari mana Anda tahu? Ya baru kita dengar firman hari ini. Berarti dia mengikuti tradisi-tradisi yang bukan pengikut Kristus.
Ini yang harus kita tiru dari sang raja kita. Paulus juga melakukan itu. Sekali lagi penekanannya hari ini. Kalau Yesus menjatuhkan harkat martabatnya untuk menjadi teladan, menjadi kepala, pemimpin bagi banyak orang, maka kita pun harus jatuhkan martabat kita. Kalau memang itu untuk kita menjadi penuntun, memberi nilai-nilai bagi orang-orang di sekitar kita. Termasuk di rumah tangga. Saya mau tekankan ini kepada semua kita. Jangan anggap ketika Anda melayani pasangan Anda, harkat martabat Anda jatuh, apalagi laki-laki. Maunya pengen dilayani istri terus. Kalau enggak jatuh harkat martabatku sebagai laki-laki. I'm sorry. Ini mental tempe, mental murahan. Alkitab yang bilang, itu bukan mental orang percaya seperti itu. Memberi nilai, berlomba-lomba berikan nilai itu. Suatu yang berharga, yang bisa dilihat. Saya mau meniru teladan Yesus. Kita semua, ayo kita tiru teladan Dia Raja kita yang hebat itu. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak ada figur, tidak ada prototipe, tidak ada contoh yang bisa kita teladani. Sosok yang sempurna tanpa dosa. Maka dari itu perlu Yesus agar kita tinggal mencontoh pribadi itu. Karena manusia krisis soal teladan hidup. Karena manusia krisis tentang pengetahuan prinsip kerajaan Allah yang benar. Makanya Yesus perlu datang. Hari Rabu, kalau saya yang akan menyampaikannya, saya akan sampaikan mengapa Yesus datang ke dunia ini. Saya sudah siapkan topik ini. Yesus datang ke dunia ini bukan cuma aku datang mati, hore. Lalu kita menikmati pengampunan dosa daripadanya. Ternyata Yesus datang ke dunia ini bukan karena Tuhan menyusun rencana-rencana bahwa anakku kuberikan kepada kamu supaya dia tersalibkan. Enggak, Alkitab tidak ada mencatat itu. Saya baca dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Bapa di surga enggak pernah merencanakan supaya anaknya diturunkan dia biar anaknya disalib. Enggak. Bapa tidak pernah merencanakan itu. Yesus disalib karena manusia yang menyalibkannya. Manusia jahat, iri hati. Baru membunuh dia dengan cara disalib. Saya akan sampaikan itu ada hubungannya. Mengapa Yesus dengan cara disalib? Kenapa enggak dengan cara ditusuk, dibunuh, ditikam, atau dia enggak digantung saja? Jadi Yesus itu datang ke bumi bukan hanya untuk supaya disalib, udah enggak. Itu bukan rancangan Allah yang sangat unik dan mengagumkan bagi saya, enggak. Manusia yang jahat yang menyalibkan dia. Bukan karena Bapa menyusun rancangan itu, enggak, supaya dia disalibkan. Alkitab saya tidak baca, dia Wahyu, dia lahir ke dunia datang supaya Bapa bilang, "Nak, datang ke dunia ya. Aku udah menyusun strategi, kamu nanti disalib. Ya, nanti disalibkan kamu." Aku yang menyusun itu, enggak. Bapa enggak pernah seperti itu. Berarti dia merencanakan yang jahat bagi Yesus putra tunggalnya. Tidak mungkin. Karena di ayat yang lain, di kitab lain, Bapa berkata, Bapa tidak pernah mencobai siapapun. Bapa tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Yeremia pasal 17. Tidak pernah. Manusia yang jahat terhadap Yesus. Yesus ditolak. Ajaran Yesus tidak diterima jemaat Tuhan. Ajaran seperti ini ditolak. Kenapa Tuhan, Mesias, Guru, yang terkenal banyak pengikutnya membasuh kaki murid-muridnya, diketawai. Kamu para pengikut Kristus, orang Kristen, you are crazy. Yes, I am crazy. Karena Tuhanku juga gila. Gilanya tidak seperti dunia ini. Dia melakukan teladan yang sangat luar biasa.
He is perfect man. Dia manusia sempurna. Dia membuka mata orang-orang dunia ini. Inilah arti contoh sempurna di hadapan Bapa. Contoh teladan yang harus ditiru sebagai standar ilahi. Bukan bos dihormati dan dilayani. Paulus pun mengajarkan yang sama kepada jemaat di Roma. Hei jemaat di Roma, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberikan nilai-nilai atau harga. Apa yang bisa kita berikan jemaat Tuhan melalui hidup kita sekarang? Kalau Anda melayani pasangan Anda tidak mau melayani Anda bersyukur dan bangga. Karena itu yang Tuhan katakan pada kita hari ini. Memang kita harus mendahuluinya, berlomba-lomba, mengutamakan sesama kita, di mana kita bekerja. Berlomba-lomba, memberikan nilai yang bisa dicontoh. Maka kita berarti disebut pengikut Kristus. Kita ini bagaikan a leader, seorang pemimpin. Jemaat, ternyata seorang kata pemimpin itu ada dua. Yang pertama, pemimpin itu adalah memang berbicara tentang pemimpin sebagai pemegang kekuasaan atau jabatan. Itu pemimpin. Yang kedua, pemimpin itu Alkitab katakan juga kata sifat. Artinya apa? Jiwa kepemimpinan. Ada dia pemimpin, memiliki jabatan pemimpin secara profesi, tetapi mentalitas jiwanya tidak jiwa pemimpin. Jiwa mengatur saja kerjanya. Atau jiwa yang arogan. Aku kan pemimpin, harus duduk di singgasana. Itu cuma pemimpin sebagai profesi atau jabatan, bukan pemimpin memiliki mentalitas atau jiwa seorang pemimpin. Yesus adalah Tuhan Raja yang patut dihormati, yang patut dihargai dan menerima pujian dan kemuliaan. Tapi dia rela, dia juga turun memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat hebat. Dan itu diteladani oleh seluruh orang percaya. Jadi bagi seluruh jemaat Tuhan KJK Overseas yang ada bertugas sebagai dokter, yang ada bertugas sebagai karyawan, ada bos, pemilik perusahaan, dan sebagainya, atau guru, pengajar, pengusaha, pebisnis. Jangan pikirkan dulu tentang hak, tapi lakukan kewajiban. Itu artinya mendahului dalam memberi hormat. Memberikan nilai-nilai lebih dulu. Kalau begitu Pak Gem bagaimana ini? Berarti kalau begitu kita tidak menuntut dong berarti. Berarti tidak ada waktu kita untuk ngomongin orang. Ya nggak ada waktu lagi sudah. Karena apa? Ya tujuan kita cuma memberi nilai, memberikan harga kepada orang-orang lain. Ya cuma itu kata Alkitab. Kalau kita mau koreksi orang, ya pertanyaan saya, kita mau koreksi orang, tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memberikan nilai-nilai atau harga buat orang lain? Kalau belum, jangan koreksi orang. Jangan coba-coba, kenapa? Nanti mental, kita diserang balik nanti sama orang itu. Apa yang kau lakukan sudah lakukan bagiku? Kalau dibilang begitu, mau bilang apa kita? Apa yang sudah engkau lakukan bagi negara ini? Apa yang kau sudah lakukan bagi bos di mana kita bekerja? Kita akhirnya diserang balik. Malu kita. Apa rupanya sudah kontribusimu? Katanya bagi kita. Malu kita. Apa yang sudah engkau berikan bagi sesamamu? Katanya. Malu kita. Makanya Alkitab bilang, kita berlomba-lomba mendahuluinya.
Ayo, sesama kita, terlebih dahulu kita dari dalam dulu. KJK Overseas, mari berlomba-lomba mendahului dalam memberikan nilai-nilai atau suatu harga bagi antara kita. Contoh kalau ada yang melayani WL, aktifkan kamera. Lomba-lomba mendahului. Serius. Mulai kita berpikir kalau seandainya aku mimpin pujian, semua tutup kamera. Bagaimana perasaan kita? Atau saya pimpin pujian, semuanya hilang. Gelap gulita atau orang semua beranjak. Gimana perasaan kita? Harus tahu di situ. Jangan tuntut orang. Hebat ajaran firman ini. Saya bilang, ini memang benar-benar ini firman ini mengubah mentalitas kita menjadi mentalitas kerajaan Allah. Firman Tuhan menghancurkan, meremukkan, meruntuhkan kesombongan kita. Menghancurkan konsep-konsep pemikiran kita yang salah selama ini. Kalau kita nggak dihormati, siapa yang memimpin pujian, tetap hormati dia. Kalau kita nggak dihormati pasangan kita, tetap hormati pasangan kita. Kalau tetangga kita nggak menghormati kita, padahal sudah berbuat baik, tetap menghormati mereka. Berikan nilai yang berharga. Kalau bos kita tidak memberikan kita nilai ini menghormati kita, padahal cara kerja kita sudah bagus sekali, berkualitas, tetap hormati Tuhan kita. Tetap berikan nilai-nilai yang berharga bagi Tuhan atau bos di mana kita kerja. Saya juga pernah jadi karyawan. Saya melakukan sebaik mungkin. Saya tidak penting harga diri. Saya tidak penting untuk pujian dari bos saya. Gak penting itu bagi saya. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau dia tahu, puji Tuhan. Kalau dia nggak tahu, ya sudah terserah. Penting lakukan, nikmati. Karena aku mau lakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Saya melakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Tuhan sendiri akan mengangkat Anda. Benar. Jadi prinsip Yesus ini hebat banget sama yang di Paulus ajarkan. Hebat Yesus ini. Memang Tuhan Yesus bilang memang hancurkan harkat martabatmu. Seperti Yesus melakukannya, bukan dihancurkan harkat martabat dengan hal-hal yang murahan, bukan ya, yang menyakiti hati Tuhan. Bukan itu di Alkitab hari ini kita bahas. Tapi seperti yang Yesus lakukan untuk menjadi teladan, hancurkan aja, nggak apa-apa. Makanya kemarin saya katakan kepada kita semua, harkat martabat itu jangan digenggam-genggam. Merasa harga diri kita di mobil, harga diri kita di emas, harga diri kita di pendidikan, harga diri kita di suami yang ganteng, istri yang cantik, harga diri kita letaknya di berbagai macam materi. Jangan, itu runtuhkan, itu dirobohkan sama Tuhan. Itu konsep yang salah. Kalau dulu ingin dihargai, dihormati, ingin disanjung, sekarang sudah enggak lagi. Mari sama-sama berkata, ayo ikuti saya berkata, harkat martabatku harus kuhancurkan seperti Yesus. Ucapkan. Harus, enggak bisa enggak. Yesus basuh kaki kok. Itu enggak layak. Seorang guru dan raja, Tuhan, Mesias pencipta, membasuh kaki manusia yang fana, berdosa, hina. Dan itu sangat memalukan pada waktu itu. Sangat memalukan. Tidak punya harga diri, itu arti katanya. Yesus menunjukkan teladannya. Kalau kita mau menunjukkan teladan kita, kalau memang itu harus kehilangan harga diri untuk demi menunjukkan teladan kita seperti Yesus. Jangan pakai itu. Kita berlomba bersama-sama. Saya juga, kita semuanya.
Ini sebuah firman yang berat. Sebab firman Tuhan berkata yang lain, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Mau Tuhan tinggikan? Mau Tuhan muliakan? Ikuti teladan Yesus. Hancurkan martabatmu, harkatmu terhadap perkara-perkara duniawi. Kalau itu yang menjunjung tinggi harkat martabat kita, kita menurut pandangan kita. Saya mau katakan, Anda lebih kaya dari Yesus. Yesus lahirnya bukan seperti kita di kasur yang enak empuk. Oh, itu kan zaman dulu. Zaman Yesus sudah ada kasur empuk. Jangan kira nggak ada. Dulu udah ada raja. Itu makanya Romawi. Itu kerajaan. Jangan kira nggak ada. Yesus pakai kasut. Nggak seperti kasut sekarang yang sangat modern. Yesus lahir itu nggak ada harum-harumnya. Mana mungkin ada pengharum ruangan di kandang domba waktu itu. Pengharum ruangan, pengharum dulu cuma ada ya narwastu, ya minyak gaharu, kemenyan, dan mur, yang seperti itu. Yang ada harum-harumnya. Jadi jemaat Tuhan, jadi Anda lebih kaya dari Yesus. Yesus bayar pajak aja tak ada duitnya. Beliau suruh murid-muridnya. Ya, beliau suruh muridnya, salah satu muridnya. Terus ambil tuh, ada duit di mulut ikan, kamu mancing. Di mulutnya ada uang, ambil, bayar pajak coba. Sampai bayar pajak aja pun Yesus tak ada duitnya. Ngambil di mulut ikan coba bayangkan. Saya merenungkan Tuhan Yesus kok kere ya, padahal dia Tuhan. Tapi nggak pernah kekurangan. Waktu Yesus bayar pajak ada aja. Waktu kasih makan orang 5.000 orang, itu masih laki-laki saja loh, belum terhitung anak-anak dan perempuan. Tuhan cukup, Bapa cukupkan loh. Dari mana duitnya? Ya memang mujizat. Sama dengan kita jemaat. Jangan takut akan hidup. Meskipun tak berduit, tapi bisa Tuhan cukupkan. Bisa dengan caranya. Kita nggak ngerti. Yes. Itulah keanehannya. Oke, jemaat Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Kalau ada kata-kata saya yang di luar dari firman Allah menyinggung perasaan jemaat semua, saya minta maaf. Tapi inilah kata Alkitab. Kalau enggak, saya akan mengurangi bobotnya. Ya memang itu. Mendahului dalam memberi nilai-nilai yang berharga bagi sesama. Kita ini saudara. Kalau dunia tidak seperti itu, kita harus berbeda. Kalau dunia menjunjung tinggi harkat martabatnya hanya karena soal materi, tapi kita enggak menjatuhkan harkat martabat kita untuk menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Terbalik. Oke, jangan pegang harkat martabat kita seperti dunia ini. Buang semua itu. Buang. Yesus lakukan itu, masa kita enggak? Siapa kita ini? So hebat sekali kita. Buang. Harga diri Anda dan saya sudah enggak ada lagi. Oke? Tetap lakukan teladan itu seperti Yesus. Menurut Yesus, harkat martabat itu justru menunjukkan nilai-nilai. Rendah diri, merendahkan diri, rendah hati, melayani. Ada di dalam kitab Markus. Siapa yang mau menjadi tuan di antaramu, dia harus menjadi pelayan. Kalau mau menjadi tuan, menjadi bos, jadilah pelayan. Kalau mau menjadi kepala tinggi di atas, jadilah hamba bagi manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saya mau mengangkat lagu ini, sangat senang sekali seperti lagu yang tadi. Urapanmu mengubah hidupku, kuasamu pulihkan segalanya, tak ada yang mustahil bagimu.
Kau Tuhan ajaib kekuatanmu. Sekali lagi, urapanmu mengubah hidupku, kuasamu pulihkan segalanya. Tak ada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan ajaib kekuatanku. Cuma Tuhan, kita nggak perlu meminta pembelaan agar kita dipuji orang. Kita nggak perlu kita hormat. Kita nggak perlu menganggap harkat martabat derajat kita dari perkara-perkara materi dan jabatan semua. Yesus menghancurkan prinsip seperti ini di dalam diri masing-masing. Yesus harusnya dihargai, dihormati, tapi beliau tidak mendapatkan itu. Justru beliau sendiri menurunkan harkat martabatnya soal penghormatan demi menunjukkan teladan itu. Sangat luar biasa. Jangan mengadakan pembelaanmu di sosmed. Tidak perlu engkau merekrut orang-orang supaya teman-temanmu membelamu, supaya bos kita memandang apa yang kita kerjakan, bahwa kita ini orang yang baik. Tidak perlu. Kadangkala dunia ini, bukan kadangkala, sering dunia ini yang tidak benar itu yang diangkat naik jabatan. Yang tidak benar cara-caranya, justru itu yang diangkat oleh pimpinan. Tapi ketahuilah, tetap berikan, berlomba-lomba. Ayo, mari kita berlomba-lomba memberikan nilai-nilai atau sesuatu yang berharga sesuai dengan firman Allah, apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Tujuan kita cuma memberi, not accept, bukan menerima. Memberi, kata Yesus. Paulus bilang hari ini, come on, mari, beri. Stop untuk mengeluh. Stop untuk ingin dihargai, dihormati orang. Kita nggak lebih baik dari Yesus. Tapi kita punya yang lebih baik, yaitu Yesus. Kita bisa belajar dari sang pemenang, kita bisa lebih dari pemenang. Amin. Bahkan Yesus bilang, kau akan lebih daripada aku. Lebih daripada apa yang kulakukan, kata Yesus. Betapa hebatnya guru seperti itu. Yesus bisa, kita pun bisa. Paulus bisa, kita pun bisa. Kita punya Tuhan yang sama. Kita manusia yang sama. Jangan katakan Yesus karena Yesus Tuhan. Alkitab tidak mencatat. Dia menjadi sama dengan manusia. Dia Allah. Yaitu pribadi yang hanya ada di dalam tubuh insan. Tapi keilahian, kealahannya dia sudah kosongkan semua. Sama dengan kita 100%. Makanya Tuhan bisa mati. Sebenarnya Tuhan tidak bisa mati. Tapi karena dia menjadi sama dengan manusia, maka dia juga mengalami kematian. Yesus juga mengalami sakit. Sama dengan kita mengalami sakit. Yesus juga pernah kelaparan dan menangis. Kita juga mengalami kelaparan dan menangis. Yang mampu, kita juga pasti mampu. Tuhan kita Yesus memberikan kita jaminan kekuatan bersama dengan kita.
Firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Serahkan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami kekuatan, yang mengingatkan kami, yang menuntun dan mendidik kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema yang kuat di dalam hati kami, pikiran kami, memenuhi jiwa kami semuanya, Tuhan. Sehingga kami tidak lagi gila hormat, bahkan di dalam ketidaksadaran secara pikiran kami sering kali cenderung berjalan ke arah di mana kami mau dianggap, mau dihormati. Dan salah satu contohnya adalah ketika orang merendahkan kami tidak terima. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang masih di dalam lingkaran gila hormat. Tuhan, tolong kami semuanya. Bahkan ketika kami tidak dianggap, bahkan ketika kami difitnah, ketika kami dibicarakan, semuanya tidak benar di dalam diri kami. Tuhan, ajari kami untuk rela, ajari kami untuk diam tenang di bawah kaki-Mu. Biarlah kami mencari hadirat-Mu terus, Tuhan, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Tidak perlu ada pembelaan secara manusia, karena Engkau sang pembela yang sejati dalam nama Yesus. Kami harus fokus dengan firman-Mu, melakukan, merenungkan siang dan malam. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati di dalam seluruh aspek hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pesan-Mu hari ini tidak mudah untuk kami lakukan, tapi kami bersama-sama dalam nama Yesus, kami mau praktek. Di detik ini juga Tuhan, kami mau praktek dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua berjalan baik. Ibadah kami dari awal hingga sampai penyampaian firman selesai, semua berjalan baik. Ini saatnya kami mau menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kuduskan, sucikan hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam kepemimpinan kami, yang ada di Tiongkok, yang ada di Amerika, Australia, dan di beberapa negara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami saat ini. Tuhan, Engkau tolong mereka semuanya di dalam segala pergumulan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, anak-anak mereka semuanya. Tuhan, Engkau tolong. Biarlah mereka semua mengenal Engkau secara pribadi, lewat karya tangan-Mu yang sempurna, lewat perjumpaan di setiap perkara yang terjadi. Engkau dewasakan mereka semuanya sesuai ukuran-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sang penolong yang sejati. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati yang saat ini CWT Tuhan masih dalam proses penyembuhan. Tuhan, Engkau tolong CWT di masa dia dalam proses penyembuhan dari COVID. Tuhan, Engkau tolong anak-Mu ini di masa kesunyian kesendiriannya. Engkau datang sebagai penghibur. Engkau sebagai teman sahabat untuk CWT Tuhan yang sedang sendirian. Engkau tolong ya Bapak. Engkau dekat dengan kasih-Mu. Engkau peluk dengan cinta-Mu sehingga CWT tidak merasakan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami menyerahkan CWT anaknya, suaminya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa yang saat ini, Sally yang masih dalam keadaan flu batuk yang berat. Tuhan, Engkau tolong anakmu ini kesembuhan, Engkau nyatakan untuk Sally sehingga dia sembuh dan bisa bersemangat kembali. Bergairah lagi di dalam Engkau Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau jamah. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga menyerahkan anakmu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, pergumulan dalam pemulihan, pengobatan. Hamba percaya Tuhan,
anakmu ini sudah Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati dari ujung kepala sampai ujung kaki, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berperkara, Engkau pakai anakmu ini lebih heran lagi di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati John, George, yang selalu aktif mengikuti ibadah bersama kami, yang dimana dia masih dalam pergumulan yang sama. Tuhan, Engkau tolong anakmu ini, biarlah dimana dia yang dulunya tidak percaya bahwa Tuhan ada, tapi di saat ini dia percaya, dia bisa menemukan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tambahkan terus pengalaman pribadinya bersama dengan Engkau, sehingga dia menjadi saksi-Mu di mana anakmu ini berada. Bahkan bisa memberkati bangsa-bangsa melalui kesaksian bahwa Engkau hidup di dalam dirinya. Terima kasih ya Bapak. Hamba juga berdoa untuk teman hamba yang ada di Timur Tengah. Tuhan, dimanapun saat ini anakmu berada, hamba menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong Tuhan, Engkau berperkara, Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga pengejaran dari orang-orang yang menolak-Mu, Tuhan, Kau tolong anakmu ini. Pakai dia lebih dahsyat dan heran lagi untuk memberitakan Injil-Mu di mana Engkau menempatkan anakmu ini, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba juga berdoa membawa terus bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati pemerintahan Indonesia. Biarlah Indonesia dimenangkan Tuhan, dilawat Tuhan. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden hingga jajarannya. Seluruh pemimpin yang ada di Indonesia, Engkau memberkati. Tuhan, di tengah pandemi yang dimana ekonomi mempengaruhi bangsa-bangsa, Tuhan, inilah waktunya Engkau berdiri menyatakan kasih-Mu, di mana orang-orang bisa melihat Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang heranlah, Tuhan yang ajaib dan perkasa. Ini waktu-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, Indonesia dalam kemenangan Tuhan. Kami juga menyerahkan Cina di mana jemaat-Mu berada. Berkati China, Tuhan. Lawatan-Mu juga atas China. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pemimpin yang ada di China, Tuhan. Biarlah China dimenangkan Tuhan, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Hamba juga menyerahkan Amerika, beberapa negara yang mengikuti ibadah bersama kami. Tuhan, berkati negara di mana jemaat-Mu berada. Lebih dari 14 negara ini dan bangsa-bangsa. Kami rindu Tuhan, dunia, seluruh permukaan bumi dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persiapkan diri kami, pikiran kami, hidup kami, untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami persiapkan diri untuk menerima jiwa-jiwa. Kami percaya tahun ini adalah tahun penuaian jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, banyak jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak juga berdoa untuk setiap persembahan ataupun perpuluhan bentuk apapun yang diberikan oleh jemaat-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya dengan kebaikan-Mu. Karena memberi adalah bagian dari firman-Mu yang Kau perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu dengan kebaikan. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak, terima kasih awal pertengahan awal sampai akhir sudah Tuhan sertai. Terima kasih untuk semua jemaat dalam kamar sukacita dan damai sejahtera. Bahkan terima kasih juga untuk Andreas yang ada bersama dengan kami hari ini. Tuhan, pergumulannya yang dihadapinya saat ini Tuhan dalam mau pernikahan yang akan dijalankannya. Tapi Tuhan berdoa dalam tangan-Mu, serahkan rencana-rencananya ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Kau tahu yang terbaik buat anakmu ini,
Kalau memang itu daripada Tuhan yang Kau sudah berikan buat anakmu, Tuhan Andreas, Tuhan, saya percaya Kau akan melancarkannya. Tapi kalau membuat Andreas nanti semakin jauh dengan Tuhan, mempersulit, memperrumit hidupnya, kalau itu cuma hanya sebagai ambisi atau tidak ada jalan lain atau jalan buntu yang sudah dihadapinya, mau tidak mau dia sudah kehabisan cara, lalu dia akhirnya mengambil jalan pintas seperti Bapak. Mohon buka jalan, Tuhan tolong buat Andreas. Saya percaya kombinasi Andreas sangat mengasihi dia. Love, Tuhan akan sangat mengasihi dia. Tuhan tolong, Tuhan. Bapak sebelum dia mengatakan, kalau bukan kehendak, jangan sampai dia masuk ke dalam Tuhan. Bapak yang terpenting adalah ketika dia mengikuti perjalanan jalan-jalan yang tak terselami oleh seringkali dia tidak paham, meskipun kondisi yang membuat dia tidak bisa untuk mempercayai Tuhan atau sulit bagaimana masa depan di kemudian hari. Secara manusia seringkali kami ditantang oleh keadaan-keadaan seperti itu. Tuhan, tapi anak percaya masih terus ada dalam pandangan Bapa di surga. Amin. Tuhan peluk anakmu Andreas, jaga dia, tolong anak, berkati anak di dalam kasih karunia waktu-waktumu yang tepat dengan Yesus. Tuhan tolong jaga anakmu Tuhan. Ini permohonan hamba-Mu Yesus. Bapak jangan sampai dia mengikuti. Kalau ini bukan kehendak Tuhan, Tuhan belokkan langsung, paksakan dia Tuhan. Sebelum ada hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau ini caranya Tuhan, lakukanlah Bapak sesuai dengan terpujilah Engkau Bapak yang baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan ada di antara jemaat yang dalam lemah iman, yang mulai bosan, jenuh atau kesibukan-kesibukan yang membuat mereka tidak datang beribadah Bapa, ataupun dengan mereka yang diomongi sana sini, mereka difitnah atau mereka diisu-isui sehingga jemaat benci kepada satu dengan yang lain, sehingga lalu mereka tidak mau datang ibadah. Bapakku berdoa, pulihkan hati jemaat seperti itu. Jamah mereka Tuhan, berikan pengertian, kedewasaan terhadap jemaat, supaya mereka memiliki terus progresivitas dalam pertumbuhan rohani. Tuhan, kami memohon daripada Bapa. Ini doa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka milik-Mu Tuhan. Mereka jemaat yang Kau percaya kepada kami. Mereka orang-orang spesial bagi kami. Mereka orang-orang sangat berharga bagi kami. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan pamit satu dengan yang lainnya. Saya percaya kami akan menikmati kebersamaan dengan keluarga kami masing-masing untuk menunjukkan kami ini akan mendahului dalam nilai-nilai. Syukur dan berdoa. Mari sedang jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan hatimu sungguh percaya apa yang kau terima hari ini. Tuhan melimpahkan anugerah kemurahan dari Allah Bapa di surga begitu besar memenuhi kehidupan kita semua, dan cinta kasih sayang Yesus Kristus juru selamat kita itu dan teladan kita yang sempurna serta Roh Kudus yang diberikan bagi kita semua sehingga kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini, yang akan memberikan kita penghiburan, kekuatan serta menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sampai kita menjadi sempurna sesuai dengan yang dikehendaki atas kita sekalian. Terimalah berkat ini dengan sukacita di dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata amin.